pertama seperti biasa type HTML, yaitu memindahkan dokumen ini dokumen HTML. Yang kedua ada HTML lang ID, yaitu HTML ini menggunakan bahasa Indonesia. Ketiga ada di sini head yang berisi meta terset meta name, yaitu dimana meta terset UTF-8 itu artinya agar teks tampil dengan karakter universal atau mendukung huruf Indonesia. Yang kedua ada meta name viewport konten, itu agar tampilan website bisa menyesuaikan ukuran layar responsif. Oke, ada berikutnya ada title, yaitu saya buat ini penjumlahan dua bilangan. Oke, yang title ini judul yang muncul di tab browser. Oke, kita masuk ke dalam CSS, yaitu style dan desain tampilan. Oke, ada CSS di dalamnya ada body buka, yaitu background color gray, ada font family Arial, mix width, margin, padding, border radius, text elegant, dimana background colornya itu nanti di tampilan setelah tampil programnya ini. Dan ada background colornya itu gray atau abu-abu, font family Arial, mix width atau mengatur font ini lebar maksimum 500 px dan letak di tengah halaman. Yang selanjutnya memberi padding, border radius agar tampil seperti kotak. Kemudian ada text elegant center, yaitu teks menjadi rata tema. Oke, kita masuk ke dalam tabel. Dalam tabel ini ada width dengan 100%, border collapse dan margin bottom 20 px, dimana width ini 100%, yaitu tabel melebar 100% dari kontainer. Baru ada border collapse, yaitu menggabungkan border agar tidak double. Yang berikutnya ada margin bottom 20 px, yaitu memberikan padding dan garis atas biru untuk nantinya. Ini dia. Yang berikutnya ada input. Dalam input ini terdapat padding, width box dan box sizing. Padding 80 px dan width 100% dan box sizing border box. Input yang artinya di sini input akan menyesuaikan ukuran kolom dan tetap rapi. Nah, kemudian kita masuk ke dalam button. Dalam button ini nanti ada background color, yaitu biru, color white, padding 10 px dan 15 px, border non, cursor pointer dan font size 16 px dan width 30%. Nah, di sini artinya nanti desain tombolnya ini biru muda, teks putih berubah saat disentuh. Oke, kita udah masuk ke dalam button hover. Nah, button hover dan background colornya nanti warna biru. Kemudian ada error. Di dalam error buka ini ada color dengan berwarna merah, font size nya 14 px dan margin top 5 px. Nah, style untuk pesan error nanti warna merah dan ukuran kecil nanti ya. Jadi kita masuk ke dalam hasil. Dalam hasil ini adalah ada font wake dengan bold, font size 18 px dan padding 8 px. Nah, dimana nanti background color white
dan hasil digunakan untuk menampilkan hasil penjumlahan, dan formulir memiliki latar putih agar kontras. Oke, kita masuk ke dalam buttonnya hover dan background colornya biru dan error dalam color dan colornya merah, yang artinya nanti style untuk pesan error ini warna merah dan ukuran kecil. Oke, ini untuk hasilnya nanti ada ukuran font weight-nya, maksud saya font weight, bold, dan ukuran font size-nya 18px dan padding 8px. Untuk fontnya nanti warna backgroundnya itu warna putih, dan hasil yang digunakan untuk menampilkan hasil penjumlahan, dan formulir memiliki latar putih agar nantinya kontras. Oke, kita lanjut ke bagian body atau konten utama. Di sini ada H2 merki menjumlahkan 2 bilangan merki tutup, H2 tutup, dan ada form up submit, itu hitung jumlah event. Oke, kita masuk ke dalam bagian body atau konten utama. Di sini ada A2 merki menjumlahkan 2 bilangan, merki buka, merki tutup, yang artinya judul berjalan atau bergerak dari kanan ke kiri. Oke, kita masuk kedua, yaitu ke dalam form unsubmit, itu hitung jumlah event tabel tr buka, td closing 3 strong menjumlahkan, strong tutup, td tutup. Di dalam form unsubmit atau hitung jumlah event ini, formulir menggunakan event onSubmit yang akan memanggil fungsi hitung jumlah. Oke, selanjutnya adalah ada td buka A dan td tutup, td buka titik 2, td tutup, td buka. Di sini ada input type number ID dengan bill 1 tab ini required. Input type number ID sama dengan bill 1 tab dengan ini required, ini artinya type number ID sama dengan bill 1 tab sama dengan ini required ini, yaitu memungkinkan angka desimal, yaitu dengan input type number ID sama dengan bill 1 step ini required, yang artinya memungkinkan angka desimal, required ini wajib diisi. Kemudian ada div ID error 1 dan kelas error div tutup. Kemudian ada tdb dan td tutup, td buka, titik 2 dan td tutup. Sini ada input type number dengan ID sama dengan bill 2 dan step any required. Di ID sama dengan kita masuk ke dalam form onSubmit sama dengan hitung jumlah event, ya artinya formulir menggunakan event onSubmit yang akan memanggil fungsi hitung jumlah. Oke, kita masuk ke dalam td closing 3 strong menjumlahkan strong tutup, td tutup. Kemudian kita masuk ke dalam tda dan td tutup, td buka, titik 2, td tutup, td buka input type dengan number ID dengan bill 1 step any required, div
ID sembunyian error 1 dan kelas sembunyian error, dan div tutup yang artinya ini nanti memungkinkan angka desimal dan required wajib diisi. Selanjutnya masuk ke dalam td buka lagi, td buka B, td tutup, td buka B2 dan td tutup, td buka input type sembunyian number dan ID sembunyian build 2, step sembunyian ini required, div ID sembunyian error 2 dan kelas sembunyian error div tutup. Yang ini artinya sama juga yang di atas tadi. Nah, memungkinkan angka desimal juga. Dan di sini ada div ID error 1 dan kelas error, dan div ID sembunyian error 2 dan kelas error div tutup. Ini nanti tempat menampilkan pesan kesalahan jika input tidak valid. Oke, ada selanjutnya kita masuk ke dalam td correspond 3, yaitu button type sembunyian submit A tambah B dengan button tutup dan td tutup, yang artinya tombol untuk menghitung penjumlahan. Oke, yang selanjutnya td strong C dan strong tutup, td tutup, td buka titik 2 dan td tutup, td ID sembunyian hasil dan td tutup. Nah, tempat ini nanti menampilkan C sembunyian A tambah B. Oke, kemudian kita masuk ke dalam bagian JavaScript atau logika perhitungan JavaScript. Yang pertama di sini ada function hitung jumlah event, ada event prevent default, dan yang artinya mencegah form melakukan reload halaman, dan ada reset error message to document get element by ID error 1 text content, document get element by ID error 2 text content. Mana arti dari reset error message dan dokumen get element by ID error 1 text content, dokumen titik get element by ID error 2 text content. Ini artinya menghapus atau mengosongkan pesan kesalahan yang mungkin sebelumnya sudah ditampilkan di halaman. Atau bisa saya jelaskan per baris, yaitu dimana ini reset error message, yang artinya ini adalah komentar yang menjelaskan bahwa baris di bawahnya digunakan untuk mereset atau menghapus pesan kesalahan. Dan dokumen titik get element by ID error 1 text content ini artinya mencari elemen HTML dengan ID dengan error 1 lalu mengosongkan isi teksnya, yang artinya pesan error untuk input A dihapus atau tidak tampilkan lagi. Dan yang kedua ada dokumen get element by ID error 2 text content, yang artinya sama seperti di atas ini, tapi untuk ID error 2 yaitu pesan error untuk input B. Kemudian kita masuk ke dalam get input values atau mengambil input. Yang pertama di sini ada let input A dokumen get element by ID atau build 1, ada let input B dokumen get element by ID atau build 2, let value A atau input A value string, dan let value B input B value string. Di sini menjelaskan mengambil nilai dari input A dan B dan membersihkan spasi. Kemudian kita masuk ke dalam validate input. Pertama if value A
dokumen get element by id error 1 text content, kemudian masukkan angka yang valid untuk A, input A, focus, dan return. Yang berikutnya ada if value b, dokumen get element by id error 2 text content, kemudian masukkan angka yang valid untuk B, input B, focus, dan return. Oke, baik, saya melanjutkan penjelasannya. Di sini saya jelaskan validate input. Nah, yang artinya ini melakukan validasi terhadap input bilangan A dan B untuk memastikan kolom input tidak kosong, yang dimasukkan benar-benar angka. Oke, penjelasan perbagiannya itu if value A. Nah, dokumen get element by id error 1 text content, masukkan angka yang valid untuk A, input A, focus, return. Ini mengecek apakah input A kosong, dan arti ini is none value A, itu bukan angka atau it's not a number. Kemudian ada if value B. Nah, sama seperti sebelumnya, tapi ini untuk input B. Jika kosong atau bukan angka, maka tampilkan pesan error untuk B atau mengarahkan kursor dan hentikan proses. Kita lanjut ke dalam convert to number. Let A sama dengan parse float value A dan let B sama dengan parse float value B, yang artinya ubah input ke angka desimal dan lalu jumlahkan. Dan lanjut ke convert to number. Let A sama dengan parse float value A dan let B sama dengan parse float value B, dan calculate result let C sama dengan A tambah B. Di sini artinya mengubah input ke angka desimal dan lalu jumlahkan. Kemudian kita masuk ke dalam display result atau tampilan hasil. Tampilkan hasil. Ada dokumen get element by id atau hasil, inner html sama C, dan format display for decimal number. If number is integer C, dokumen get element by id atau hasil, inner html sama C to pixel 2, yang artinya jika hasil berupa desimal, tampilkan hanya 2 angka di belakang. Oke, selanjutnya kita akan menampilkan di tab browser. Bisa menggunakan Chrome dan bisa juga langsung dari VS Code-nya. Ini saya menggunakan dari VS Code saja, yaitu kita bisa menggunakan klik kanan dan di sini ada open with live server yang sudah saya download ekstensinya. Kita buka dan ini tampilannya. Menjumlahkan 2 bilangan. Pertama kita buat contohnya 40, kedua 20, dan B kita jumlahkan dan ini hasilnya. Oke, sekian yang bisa saya presentasikan dan saya tampilkan. Terima kasih.